orang-orang jadi tahu, oh sagu mango itu seperti ini, sagu stroberi seperti ini, dan alhamdulillah respon positif terus saya terima. Dari awal yang dulu jualan cuma laku 15-30 cup, sekarang bisa nyentuh di 450 cup. Sampai 450 cup. Padahal itu untuk harganya rata-rata satunya berapa? Di angka 13.000. 13.000. Untuk topping es krim cuma tambah 2.000. Kalau saya lihat di para motivator tuh usaha nggak butuh modal, ternyata salah. Inti dari semua itu adalah kita punya modal. Iya, betul. Selain niat ya, saya punya modal. Udahlah, akhirnya tahun 2015 usahanya teh tarik itu berkembang. Saya jalankan dengan teman saya dengan sistem bagi hasil dulu. Jadi setiap dealing mitra yang masuk, saya dapat komisi. Sampai tahun 2020 kemarin bisa menyentuh ke 700 lebih mitra. 700. Ini namanya Mel Sagu ya? Mel Sagu. Itu minuman dari mana Mas? Itu kalau menurut Google itu kan minuman khas Filipina. Oh, sama saya. Vietnam, Thailand itu mengenalnya sebagai sagu mango. Untuk bahan baku utamanya? Untuk bahan baku utamanya kita ada di jelly. Jadi kalau untuk sagu mango kita ada isiannya ada jelly susu mangga. Terus itu yang mana? Ini jelly mangga. Terus kemudian di sini ada Nutrijel mangga juga. Kemudian ada mutiara. Sama ada nata de coco. Kalau untuk sagu coklat isiannya cuma di puding coklat sama nata de coco aja. Kalau stroberi isiannya sama puding susu stroberi, jelly stroberi, mutiara sama nata de coco. Kalau yang buko pandan, untuk buko pandan ada ini jelly pandan, jelly susu pandan sama kelapa. Pakai kelapa, jelly kelapa. Kalau untuk kuahnya, itu namanya kuah apa? Kuah sagunya kita terbuat dari susu nabati. Jadi itu non dairy sih sebenarnya. Jadi non dairy juga bukan santan. Nah, jadi memang bubuk nabati. Biasanya kalau orang-orang diet itu seperti fiber creamer kayak gitu. Nah, kita campur dengan kental manis, carnation. Berarti untuk perasa-perasanya gitu, misalnya kuning itu kan mangga, tinggal dikasih sirup mangga gitu. Benar. Kita kasih perisa mangga, pandan, sama coklat dan stroberi. Kenapa saya memutuskan untuk jualan seperti ini konsepnya? Karena kalau jualan yang sistem open PO itu kan sudah banyak banget. Nah, kita pengen berinovasi biar orang tuh bisa tahu cara bikinnya, orang bisa request isiannya, orang bisa request kelas es, atau bisa request manisnya dan lain-lain. Jadi lebih fresh aja gitu kan. Bisa bikin. Kalau mau dibungkus biasanya ada yang tanpa es, esnya dipisah. Untuk nanti malam itu bisa. Untuk pertama itu ya Mas, susu kental manis taruh di dalam gelas. Terus kemudian kita kasih kuah creamernya. Terus kemudian kita untuk ambil cupnya, kemudian ditaruh isiannya. Terus nanti dikasih es batu, kemudian dituangkan itu. Dan kita juga ada extra topping es krim. Oh, es krim ini extra topping, ya, bukan topping. Bawaan ya, Pak? Bukan. Extra topping es krim vanilla. Coba tak zoom dulu. Perkenalkan, saya Mas Anggi Juwananto, saya asli Solo. Alhamdulillah yang di belakang itu brand baru saya. Yang Mel Sagu ini ya Mas ya? Sagu itu brand baru saya, sudah menginjak bulan ketiga ini saya jualan. Baru jalan 3 bulan ini? Nah, baru berjalan 3 bulan ini. Oke, boleh diceritain Mas awal mulanya kenapa kok jualan Mel Sagu? Awal mulanya kenapa saya jualan Mel Sagu? Sebenarnya saya jualan sagu mango itu udah lama, dari mulai era PPKM itu ya, COVID tahun kedua itu saya udah open PO gitu. Responnya bagus, biasanya seminggu itu saya open PO 3 kali. Ya sekali PO itu bisa 80 sampai 100. Dulu masih pakai timbal yang 500 mili. Oh, nah terus seiring berjalannya waktu, nggak tahu kenapa, kok saya pengen bikin sebuah outlet ya, outlet biar orang bisa tahu sih cara bikin sagu mango. Orang bisa request manisnya, orang bisa request isiannya,
orang bisa tahu, bisa dibawa pulang, esnya dipisah gitu kan. Wah, saya pikir kita harus bikin outlet. Udah, saya bikin outlet. Di awal jualan pertama mungkin orang masih awam ya, apa sih sagu mangga, ya, apa sih buko pandan, apa sih sagu strawberry. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan digital marketing sekarang, orang-orang jadi tahu, oh sagu mangga itu seperti ini, sagu strawberry seperti ini, dan alhamdulillah respon positif terus saya terima gitu. Dari awal yang dulu jualan cuma laku 15-30 cup, sekarang bisa nyentuh di 450 cup. Sampai 450 cup. Padahal itu untuk harganya rata-rata satunya berapa ya? Di angka 13.000. 13.000. Untuk topping es krim cuma tambah 2.000. Dulu awal-awal jualan buka hari pertama laku 15 cup ya, paling kecil ya itu ya? 15 cup. Dan itu 15 cup itu jualan dari pagi sampai maghrib. Oh, dari pagi sampai maghrib? Maghrib cuma 15 cup. Tapi itu saya nikmatin sih prosesnya gitu kan, karena dulu ketika saya jualan teh tarik itu pun juga seperti itu, bahkan lebih tragis lagi ya, karena dulu 2014 itu sosial media belum berkembang sekarang. Betul. Dulu ketika merintis bisnis tahun 2014 itu bingung mau di-share kemana. Adanya cuma Facebook, pet, Instagram tuh awal-awal mas. Tapi saya yakin di era sekarang berkembangnya kan pesat banget di dunia digital ya, terutama di sosial media. Tahap minggu ketiga itu ada nggak tahu ya, ada yang nge-share di TikTok, mereka beli ini dan kemudian FYP tembus sekitar 300.000 viewer, hampir 600 komentar gitu kan. Berarti emang awal mulanya dari pelanggan sendiri ya? Pelanggan sendiri malah. Jadi alhamdulillah saya menjalankan bisnis ini, saya tidak membakar uang sama sekali, mendatangkan food blogger bayar jutaan, karena saya mengingat budget juga pas-pasan, mengingat rate harga food blogger di Solo itu luar biasa, hampir di angka ya jutaan lah gitu kan. Yang katanya pro UMKM. Ada yang pro UMKM. Fit center. Terus nggak tahu ya kenapa dimudahkan, ada dua akun yang ngepost di sini dan FYP semua. FYP semua rata-rata di atas 100.000 viewer. Dan itu langsung kedampak di penjualan. Langsung banget. Misal dari 15 sampai 30 cup menjadi 450 cup kemarin pecah mas. Berarti 400. Naiknya itu bisa sampai 100 ya, bukan 100% sendiri ya, 400 bisa ya mas ya. 400. Dan kemudian saya kemarin bisa main TikTok sendiri, posting sendiri pakai akunnya Milsaku, FYP tembus ke 2 juta viewer. Dan itu semakin berdampak banget ya. Nah itu DM masuk semua untuk tanya franchise dan lain-lain banyak banget. Ya alhamdulillah tanpa membakar duit saya bisa mendapat engagement value di sosial media gitu kan, karena kebanyakan kan beberapa teman-teman saya yang punya brand itu ketika dia launching dia kan mengundang food blogger, dia mengundang influencer gitu kan dengan budget yang luar biasa besar. Alhamdulillah ini tanpa budget sama sekali, 0 rupiah, hanya kreativitas bikin video ya mas ya berarti ya. Dan kerelaan orang-orang baik itu untuk posting itu alhamdulillah banget ya. Jadi buat teman-teman misal ada usaha yang bagus ya dibantu ya mas ya. Jangan pakai rate ya mas. Rate boleh sewajarnya lah. Gitu kan, yang konon katanya pro UMKM ya. Ya tetap cari usaha mikro kecil miliaran. Juga memang dari awal saya sudah tekankan kalau saya sama istri yang bikin ini HPP-nya lumayan tinggi karena semuanya premium ya mas. Dari mulai kuah sagunya, isian puding jelinya itu kita juga pakai yang premium, kental manisnya pun kita juga pakai yang premium juga. Cuman saya ambil margin sedikit, tapi kalau lakunya 400 sampai 500 cup lumayan. Itu udah bisnis saya dari awal seperti itu, memang kita nggak ambil margin banyak agar orang tuh bisa beli sekali beli 2 sampai 3 cup, bahkan orang bisa setiap hari beli. Saya bergelut di dunia kuliner itu sebenarnya sudah dari tahun 2010. Saya pernah ngalami yang namanya jual wedangan. Setelah lulus SMA, saya tidak kuliah, saya jual wedangan di dekat Telkom sana. 1 tahun aja karena badan saya remuk karena bergelut dengan angin malam terus. Karena jalannya malam terus ya mas ya. Terus kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi swasta besar di Kuning, itu hampir 8 tahun saya sebagai markom. Terus kemudian
awal saya menginjak F&B yang benar-benar serius matang itu di 2014. Terus saya diajak teman saya untuk bikin minuman teh tarik gitu ya. Awalnya dulu kita cuma fokus kita bikin outlet aja. Tapi responnya bagus. Orang yang minat untuk franchise juga banyak. Bahkan pada saat itu saya juga paham sama teman saya itu franchise itu seperti apa sih, apa yang harus disiapkan. Kalau saya lihat di para motivator tuh usaha nggak butuh modal, ternyata salah. Inti dari semua itu adalah kita punya modal. Iya, betul. Selain niat ya, ternyata punya modal. Yaudahlah, akhirnya tahun 2015 usahanya teh tarik itu berkembang. Saya jalankan dengan teman saya dengan sistem bagi hasil dulu. Jadi setiap dealing mitra yang masuk, saya dapat komisi terus. Sampai tahun 2020 kemarin bisa menyentuh ke 700 lebih mitra. 700 mitra sendiri? 700 gerobak kita keluar pada saat itu, gitu kan. Terus terdampak pandemi, akhirnya saya memutuskan untuk tidak berjalan lagi. Cuman saya tetap memutuskan untuk di dunia F&B. Cuman saya tidak jalan lagi dengan teman saya. Ya ini keluarlah ya ini ya. Ini saya benar-benar saya seriusin. Saya tidak terlalu bergesah-gesah untuk masuk ke dunia franchise, waralaba dan lain-lain, karena saya fokus untuk menguatkan akar dulu. Menguatkan akar dulu, maksudnya menguatkan akar adalah saya kan baru berjualan ini beberapa bulan. Saya belum tahu kendala-kendalanya apa, terus apa sih yang harus disiapkan. Makanya saya fokusnya adalah penambahan cabang dulu, agar saya tahu ketika nanti saya masuk ke dunia waralaba, orang franchise, saya tahu kendalanya seperti apa, saya punya jawabannya. Apa tuh namanya, kesusahannya seperti apa, saya punya jawabannya, gitu kan. Karena ini beda dengan dulu ketika saya teh tarik, karena ini kondimennya sangat banyak banget dan mudah basi. Jadi untuk waste-nya tuh lebih banyak, lebih bahaya ketika salah menyimpang. Jadi saya harus berhati-hati banget, gitu kan. Kadang kalau kita sudah langsung lepas ke mitra untuk franchise, mereka tidak bisa dikontrol, akhirnya banyak bahan yang bau, busuk, dibuang, kan menjadi rugi juga. Nah, makanya saya saat ini adalah fokusnya untuk menguatkan akar dulu. Kita cari pengalaman yang banyak di outlet ini untuk kita berkembang lebih luas lagi namanya. Yang terakhir aja Mas, saran-saran buat teman-teman yang mulai usaha atau yang sedang membangun usaha. Sarannya buat teman-teman yang sedang berwirausaha atau akan melakukan wirausaha adalah kuncinya adalah satu, konsisten dan konsekuen. Yang paling utama lagi adalah percaya diri dengan apa yang kamu jual. Kalau kamu nggak pede dengan yang kamu jual, ya kamu nggak akan mendapatkannya. Kalau kamu sendiri nggak pede dengan apa yang kamu jual, gitu kan. Untuk mendapatkan kepercayaan diri itu adalah meriset atau risk and development tentang produk yang kamu jual. Itu apa aja sih? Ini produk ini keunggulannya apa? Kompetitornya ada nggak? Gitu kan. Apa keunggulan produkmu dari itu? Kalau tidak ada kompetitornya dan ini rasanya enak, ya tes aja ke teman sedekat untuk menimbulkan percayaan diri kamu, gitu kan. Ketika saya bikin produk A, ini kompetitornya di kotaku nggak ada, kita kasih tes ke teman-teman dan responnya bagus, otomatis akan menimbulkan percayaan diri yang tinggi, gitu kan. Jadi itu kuncinya di situ, konsisten dan konsekuen aja. Karena konsisten itu sangat berat. Betul, dagangan sepi, besok mau berangkat jualan aja males. Rasanya berat banget. Dagangan rame, capek, itu besok juga males banget karena capek. Nah, jadi konsisten itu nggak melulu tentang sepi. Nggak, rame itu juga ujiannya konsisten. Bener, capek ini pulang habis maghrib masih banyak isa-isaan, cucian banyak banget, kita harus masak buat besok. Itu ya males. Tapi kembali lagi, namanya berwirausaha itu kan harus konsisten ya. Tanamkan ke diri kalian lah bahwa ini ya harus bergerak terus, karena berwirausaha itu kan gambling ya, maksudnya pertaruhan dengan diri sendiri. Kamu nggak jualan ya nggak dapat uang. Beda kalau kerja ya, ikut perusahaan gitu ya, kamu izin sakit tetap dapat gaji gitu. Kalau berwirausaha kamu males, aku pengen seminggu libur, ya kamu seminggu nggak dapat uang. Oke, kalau gitu sebelumnya makasih Mas Anggi. Siap, sama-sama.